Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Sore. Sudah, Kak. Oke, baik. Eh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Teman-teman, kemarin di kelas teori dan juga praktik, kita membahas terkait tabel omset ya. Nah, pada hingga saat ini sudah saya cek ada beberapa yang masih belum mengisikan tabel omset. Nah, bagi teman-teman yang belum mengisikan tabel omset, dimohon untuk segera mengisikan yang di bagian jenis usahanya gitu. Nah, sebelum ke materi ini, ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang terkendala menentukan jenis usaha dari teman-teman semua? Ya Kak, izin bertanya Kak. Ya baik. Ya, saya Maulana Dwi Apriansa dari SMK Negeri 1 Probolinggo, dan saya juga ini dikatakan sebagai member baru juga ya. Nah, untuk pengisian omset tabelnya itu bagaimana ya Kak ya? Oke, baik. Jadi memang ada beberapa teman-teman yang baru masuk kelas pada hari ini. Jadi untuk link tabel omsetnya itu sudah saya letakkan di deskripsi grup. Untuk yang teman-teman dari SMKN Probolinggo dan juga teman-teman yang baru hadir, itu nanti kelompoknya akan saya infokan lebih lanjut ya. Karena datanya masih baru masuk tadi pagi gitu. Baik-baik Kak, terima kasih Kak. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita review sebentar terkait tabel omset. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya share screen-nya saya? Ya sudah Kak. Oke, jadi untuk mata kuliah kita ini, kalian di sini ditemani banyak mentor. Nah, di sini ada Kak Salva, tapi nggak tahu nih, Salva ini harusnya. Maaf. Nah, ada Kak Salva, ada Kak Ihsan, ada Dian, ada Kak Sinara, Naila, Kak Dian, Kak Zafril, kemudian ada Kak Fadli, Kak Hana, Kak Aisyah, sama Kak Rahma. Nah, nanti kan teman-teman yang baru gabung ini mungkin ada beberapa yang tadi sih saya sudah minta untuk masukkan ke kelompok baru ya. Oh ini. Ini teman-teman dari SMKN Probolinggo itu masuk ke kelompok 32. Nah, untuk mentornya di sini mungkin langsung saya plot aja. Oke. Oke, nanti teman-teman yang dari SMKN 1 Probolinggo bisa menghubungi Kak Ais ya, biar dimasukkan ke grupnya. Karena mentor-mentor kita ini punya grup masing-masing, di mana nanti kalian bisa bertanya terkait kendala atau materi atau apapun itu kepada mentor kalian gitu. Kak Ais kayaknya hadir ya untuk hari ini. Dengar suara saya? Halo Kak Aisyah, ada? Iya, maaf, barusan suaranya putus-putus ya. Oh, oke. Jadi ini ada tambahan baru Kak dari kelompok 32 pesertanya itu dari SMKN 1 Probolinggo. Nah, itu nanti bisa dimasukin ke kelompoknya Kak Ais ya. Siap, oke. Oke. Jadi nanti bisa komunikasi dengan Kak Ais ya yang dari SMKN 1 Probolinggo. Oke. Nah, Baik, dalam terima tabel kasih. dalam tabel omset ini di sini sudah kita targetkan bahwa selama perkuliahan ini
target omset kalian adalah 1 juta. Tapi kalau misalkan teman-teman yakin nih bisa mencapai lebih dari 1 juta, bisa diedit secara mandiri gitu. Karena link omset ini emang diatur editable. Nah, terus teman-teman di sini perkuliahan kita itu diadakan dari bulan September sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk tabel omsetnya sendiri itu teman-teman di sini silahkan isikan jenis usaha teman-teman. Jenis usahanya bebas ya, tidak terpaku dengan jurusan kalian. Misalkan kalian dari RPL atau dari elektro, kalian boleh kok jualan makanan ringan, boleh jualan minuman dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk tabel omset di sini teman-teman eh nanti bisa kunjungi linknya. Oke, mungkin saya bantu share di sini. Oke, bisa diakses ya itu di kolom chat. Jadi teman-teman bisa kunjungi link tersebut, kemudian silahkan diisi jenis usahanya apa. Setelah itu omset ini disetor per mingguan. Jadi teman-teman harus store omset setiap hari Sabtu. Karena kita setiap minggu itu ada kelas 2 kali, kelas teori dan juga praktik. Kelas teori itu setiap hari Kamis, untuk kelas praktik itu diadakan setiap hari Sabtu. Nah, setiap hari Sabtu sebelum pembelajaran dimulai, teman-teman bisa isikan omset yang kalian dapat dalam 1 minggu itu di pagi hari gitu. Nah, untuk siangnya kita nanti adakan Zoom seperti ini, kemudian nanti akan dibantu dengan mentor-mentor yang lain gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana? Ini kan di sini udah kelewat ya dari tanggal 16 September gitu. Kalian mungkin nanti isikan yang 23 September, tapi kalau minggu kemarin emang ada penghasilan bisa ditaruh di 16 September ini gitu. Nah, ini dilaksanakan atau diisi sampai dengan bulan Desember di tanggal 16 gitu. Nah, sebelum itu apakah ada pertanyaan untuk tabel omset ini? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Ya, ini kan untuk jenis usahanya tidak dibatasi memiliki berapa usaha gitu ya. Ya, tidak dibatasi meskipun kalian punya lebih dari 2 atau 3 usaha, boleh silakan. Di sini jenis usaha misalkan jual makanan gitu, terus jual lagi jasa website gitu. Tinggal penulisannya itu bisa pakai koma. Nah, itu nanti Oh iya, ya omsetnya nanti bisa diakumulasikan aja di total. iya, iya. Soalnya kan saya tuh memiliki 2 usaha, Kak. Usaha di perikanan Mm-mm. sama di baju. Bajunya ini saya bikin brand sendiri. Oh, keren, keren. Oke, Ya, ini bisa. terus nanti ini kan di minggu kemarin apa namanya? Saya kan baru panen di perikanan dan juga kan di perikanan di ikan itu ndak apa ya? Tidak 1 minggu sekali kan Kak panennya. Kadang paling lambat 3 bulan, 3 bulan sekali. Itu bagaimana Kak cara penulisannya di apa namanya di tabel omset ini Kak? Oke. Untuk masalah seperti itu, jadi kan tadi jenis usaha kamu 2 ya, tadi ada perikanan dan juga baju kan. Nah, kalau Iya. misalkan minggu itu adanya omset baju ya silahkan diisi omset baju gitu. Terus kalau minggu keempat baru ada omset perikanan ya silahkan diisi di minggu keempat begitu. Oh gitu. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke. Siapa tadi namanya? Kak Maulana, Oh iya, kamu Lana. Kelas berapa? kelas 12 jurusan akuntansi. Oh iya, baik. Ya. Oke, selain Maulana, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ini bagus ya, ada yang sudah mulai mengisi.
Untuk yang jenis usahanya masih kosong, para mentor bisa dibantu untuk mengingatkan ya. Oke. Untuk tabel omset ini pasti akan kita review di setiap hari Sabtunya. Nah, untuk sekarang kita masuk materi di minggu kedua itu tentang BMC atau bisnis model kanvas. Sebelum ke materi, apakah ada teman-teman yang sudah mengenal BMC? Belum, Kak. Kalau ada yang mungkin sedikit tahu tentang BMC, bisa langsung open mic aja. Hilya Aprilia ada nggak dari SMKN 5 Kolaka Utara? Oke, mungkin dari sekolah yang lain, mungkin waktu belajar PKK pernah diajarkan tentang BMC atau bisnis model kanvas. Untuk pembelajaran kita itu dimulai dari jam 2 sampai jam 4 sore. Masih belum mengerti Kak tentang bisnis model kanvas ini. Soalnya masih baru menerima materinya sekarang ini. Oke, oke. Teman-teman, mohon maaf, ini charger saya ketinggalan. Saya ambil dulu sebentar ya. Oke, sambil menunggu saya, teman-teman silahkan cari di Google atau dimanapun terkait BMC. Nah, setelah saya kembali nanti, saya harap ada satu atau dua orang yang bisa menjelaskan terkait BMC. Oke? Oke Kak. Oke.
Halo teman-teman, sudah ketemu jawabannya belum? Sudah Kak, sudah Kak. Sudah. Oke, Maulana apa Rido duluan nih? Boleh, saya dulu boleh Kak. Ya, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Syedakil, saya dari SMK Dinamika Arjunangun. Saya sendiri sekarang sudah menempati kelas 12 TKJ. Izin menjawab tentang Machines model kanvas. Sepertinya yang saya pahami, Machines model kanvas itu sebuah diagram atau tabel semua jenis usaha kita atau model usaha kita dan disertai dengan gambar supaya orang lain tuh mudah memahami penjualan kita. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Rido. Oke, selanjutnya ada yang ingin berpendapat lain? Saya juga izin menambahkan. Oke, Maulana. Halo? Suaranya belum terdengar ya? Halo? Halo. Sudah. Ya. Jadi untuk PMC Oh, Kamu maaf, minum nggak? hilang lagi suaranya. Halo. Udah masuk. Halo. Ya. Ya, izin menambahkan dari Kak Ridhonya, itu juga apa yang saya dapat dan juga saya mengerti tentang BMC itu yang sudah dikatakan oleh Kak Ridhonya, dan juga ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan BMC tersebut. Jadi perusahaan Honda, Toyota, dan juga Amazon. Macam-macamnya juga ada seperti kayak model apa ya, franchise, terus lalu ada marketplace sama dropship. Mungkin itu aja sih yang saya mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih dari Kak Maulana dan Rido ya. Oke, mungkin satu lagi nih, ada nggak perempuan kalau bisa? Izin menambahkan Kak, Ya boleh. kenapa kita perlu BMC itu yang pertama untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, memungkinkan kita untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antar ide kita hingga membuatnya menjadi suatu bisnis. Yang ketiga, memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang keempat, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Terima kasih Kak. Oke, Arba'in ini dari sekolah mana? Boleh tahu. Dari SMK 5 Kolak Utara Kak. Oh, Kelapa Utara ya? Itu daerah mana ya? Daerah Sulawesi Tenggara Kak. Oh, keren. Teman-teman yang lain juga bisa bergabung kan? Maksud saya tidak ada kendala internet seperti itu kan? Karena kemarin memang ada teman kita dari Sumatera juga, memang
waktu pertemuan di minggu pertama itu katanya sulit untuk hadir gitu. Oke, eh, dari dari penjelasan dari ketiga teman kita, mungkin bisa dimengerti ya teman-teman yang lain. Jadi kurang lebih pengertian atau garis besar terkait BMC ada seperti itu. Oke, nah jadi BMC atau bisnis model canvas itu model bisnis yang bercerita mengenai bagaimana perusahaan kita beroperasi. Nah, model bisnis canvas itu juga bisa menjawab 4 pertanyaan besar, seperti siapa pelanggan kita, nilai apa yang dihargai pelanggan kita, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis kita, kemudian apa logika bisnis yang mendasari mengapa kita bisa menyampaikan nilai yang dicari pelanggan dengan biaya yang tepat. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang sudah pernah buat BMC? Belum ya? Iya, belum Kak. Oke. Nah, mungkin di sini nanti teman-teman pasti akan belajar bagaimana caranya membuat BMC. Oke. Bagi teman-teman yang sedang ada sekolah, maksudnya kegiatan di sekolah, nanti untuk recordnya pasti akan di-share di grup. Begitu. Jadi nanti teman-teman bisa review kembali materi yang disampaikan pada hari ini. Oke. Nah, di sini ada 2 contoh hotel. Di sebelah kiri adalah Hotel The Trans Luxury Hotel Bandung. Kemudian di sebelah kanan itu Hotel Ibis. Nah, dilihat dari penampilannya, dilihat dari foto ini, sangat sangat berbeda sekali ya antara The Trans dan juga Hotel Ibis begitu. Kemudian kalau misalkan dilihat dari segi pelanggan, latar belakang sosial ekonomi pelanggan hotel Trans ini berbeda dengan Ibis gitu. Kemudian kalau misalkan dilihat dari sisi nilai yang dihargai pelanggan Trans itu lebih menghargai kemewahan dan layanan penuh, lalu mereka mau bayar mahal untuk semua fasilitas yang diberikan dari hotel tersebut. Begitu. Karena di sini sudah terlihat ya bahwa harga dari Hotel Trans itu per malamnya itu sekitar 1.360.000-an, sedangkan Hotel Ibis itu sekitar 341.000-an. Nah, dari harga saja sudah terlihat berbeda berkali-kali lipat gitu. Nah, tapi pelanggannya Hotel Trans ini nggak peduli dengan harga itu gitu, karena mereka itu lebih menghargai kemewahan dan kenyamanan tingkat tinggi yang diberikan oleh hotel tersebut. Beda dengan Hotel Ibis. Nah, Hotel Ibis itu lebih menghargai kesederhanaan, keamanan, kebersihan, dan harga yang relatif terjangkau. Nah, dari sisi nilai yang dihargai pelanggan antara kedua bisnis ini itu sudah berbeda. Jadi, segmen pasarnya antara The Trans dan juga Ibis itu sudah berbeda. Padahal mereka itu sama-sama hotel. Oke, kalau dari segi keuntungan, Trans itu memperoleh keuntungan dari harga yang tinggi dan dari penjualan berbagai layanan lain-lainnya, gitu. Meskipun hotel Trans ini harus menyiapkan ya atau menyediakan semua fasilitas yang memang benar-benar di kelas atas, begitu. Sedangkan Ibis itu lebih menekankan efisiensi biaya. Jadi meskipun biayanya sedikit, mereka itu pasti tetap memperhitungkan keuntungan yang harusnya mereka dapat gitu. Jadi secara nggak langsung yang Trans ini itu mereka bisa dapatkan keuntungan yang banyak dari interior yang mewah. Nah, sedangkan Ibis itu mereka lebih mikir bagaimana sih caranya dapat pelanggan yang banyak gitu. Karena kan mereka menyediakan harga yang terjangkau ya dan harga yang relatif murah gitu. Tapi kualitasnya tetap oke, meskipun nggak sebagus di Hotel Trans. Nah, berdasarkan logika bisnis, The
hotel Transluxury ini menekankan besarnya margin dari berbagai layanan, sedangkan Ibis dari terbatasnya layanan yang diberikan, gitu ya. Oke, jadi meskipun sama-sama hotel, mereka punya nilai yang berbeda. Sama juga seperti kopi. Kalau misalkan kopi itu kan ada banyak sekali macamnya. Ada kopi Janji Jiwa, ada kopi Starbucks, ada kopi yang di warungan. Meskipun sama-sama kopi, mereka cara jualnya, cara penyajiannya, cara packagingnya, mereka berbeda. Tapi dari semua kopi-kopi yang ada, mereka punya pelanggannya sendiri, mereka punya keuntungannya sendiri, dan mereka punya marketnya sendiri, punya pasarnya sendiri gitu, meskipun sama-sama kopi. Dan apakah kopi yang mahal tidak laku? Tetap laku. Starbucks itu meskipun kopinya satunya mahal sekali, pelanggannya masih banyak kok gitu. Dan yang di bawah-bawahnya meskipun kualitasnya tidak sebagus Starbucks, mereka juga punya pasar sendiri. Nah, di sini mungkin teman-teman juga perlu mikir ya bagaimana caranya menjual barang itu dengan harga mahal. Oke, jadi untuk bisnis model kanvas itu sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi BMC itu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Oke, jadi bentuk dari BMC itu seperti ini. Ada 9 elemen dalam BMC. Nah, 9 elemen ini tentunya berkaitan dengan bisnis kita. Untuk yang elemen pertama itu ada customer segment. Jadi kita perlu mengetahui siapa sih pasar kita, siapa yang akan membeli produk kita. Gitu. Apakah produk kita bisa dikonsumsi atau bisa dibeli oleh semua orang? Apakah hanya untuk umur tertentu saja? Apakah hanya untuk komunitas tertentu saja gitu? Misalkan teman-teman di sini jual tadi ya ada yang jual ikan gitu. Pasti pasarnya itu lebih ke orang yang suka ikan gitu. Apakah dia harus jual ke orang yang tidak suka ikan? Pasti kan salah ya. Nah, jadi dia perlu mengetahui pasar dari produknya dia tuh siapa begitu. Nah, untuk yang kedua di sini ada value proposition. Value proposition itu keunggulan dari produk kita. Kita perlu tahu produk kita itu unggul dalam bagian apa sih? Keunggulan yang ada di produk kita itu seperti apa gitu. Misalkan kita jualan baju. Oh, baju kita itu nyaman untuk dipakai, harganya terjangkau. Gitu. Kualitasnya beda dengan baju-baju yang lain seperti itu. Mungkin bahannya yang dipakai bahan impor. Nah, itu bisa jadi salah satu value proposition. Oke, setelah itu di sini ada channel. Nah, channel itu di mana sih pelanggan bisa menemukan produk kalian gitu. Apakah di marketplace, ataukah di media sosial, ataukah di poster-poster yang ada di jalanan seperti itu. Nah, di sini kalian juga perlu tentukan channel dari produk kalian itu seperti apa gitu. Kemudian untuk yang keempat, di sini ada customer relationship. Customer relationship itu bagaimana caranya kita menjaga hubungan dengan pelanggan kita. Kalau misalkan kita sudah punya pelanggan, itu sudah bagus ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan kita punya pelanggan yang repeat order. Repeat order. Kalau misalkan si pelanggan tersebut sudah berani untuk repeat order, berarti dia yakin nih bahwa produk kita memang bagus, produk kita berkualitas. Karena dia percaya akan hal itu, makanya dia melakukan repeat order. Nah, kita di sini juga harus menjaga hubungan dengan pelanggan gitu. Nah, di sini kita perlu pikirkan customer relationship seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu. Biasanya toko-toko itu cara menjaga customer relationship itu yang pertama mereka biasanya memberikan harga diskon gitu atau memberikan seperti buy one get one. Nah, atau bisa juga dilakukan dengan fast response, maksudnya setiap ada customer yang menghubungi atau ingin membeli produk kita,
kita itu menjawab chat mereka dengan cepat. Nah, itu caranya, salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dengan customer gitu. Kalau misalkan customer sudah ingin beli produk kita, terus respon kita lama, pastikan mereka di awal saja sudah merasa kayak males nih untuk beli produk ini, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada revenue model ya. Nah, untuk revenue model itu di mana sih kita mendapatkan keuntungan kita gitu. Nah, keuntungan kita itu biasanya didapatkan dari keuntungan utama ya, keuntungan dari penjualan produk gitu, produk utama. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mendapatkan keuntungan itu tidak hanya dari keuntungan produk utama seperti merchandise. Nah, kalau misalkan nih teman-teman jualan hijab, jual hijab itu mungkin mendapatkan keuntungannya dari hijab tersebut, tapi bisa juga dapat keuntungannya dari aksesoris yang dijual seperti peniti, mungkin ada bros juga, mungkin ada inner seperti itu. Nah, itu namanya keuntungan selain dari keuntungan utama. Begitu. Nah, untuk yang keenam itu ada resource. Resource itu seperti apa saja sih yang kita pakai dalam berbisnis gitu, lebih ke mungkin infrastruktur apa yang kita pakai begitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu produk sendiri, produksi sendiri itu mungkin ada infrastruktur seperti mesin penjahit gitu. Kalau misalkan memang jualan baju dan bajunya itu adalah produk sendiri. Terus bisa juga pakai alat-alat yang lain itu. Nah, itu bisa dimasukkan dalam research ini. Kemudian di sini aktivitas. Nah, untuk aktivitas itu, teman-teman bisa jelaskan aktivitas selama teman-teman menjual produk tersebut. Dalam artian, kalau misalkan emang dimulai dari produksi, teman-teman menjelaskan dari proses produksi sampai pemasarannya, gitu. Jadi, produksi produk, kemudian setelah itu penjualan mungkin ya, terus pokoknya itu teman-teman harus susun ya dari proses produksi sampai akhir, sampai produknya sampai di tangan konsumen. Nah, setelah itu di nomor yang ke-8 ini ada key partner. Untuk key partner ini lebih ke siapa aja sih yang menjadi partner kita dalam berwirausaha. Nah, untuk partner kita itu mungkin ada supplier ya. Nah, kalau jualan ikan tadi mungkin siapa aja sih yang jadi suppliernya begitu. Apakah penjual bibit ikannya atau penjual pakannya gitu. Itu bisa disebutkan di sini. Kalau misalkan tidak ingin sebut misalkan dari toko A, teman-teman bisa isikan saja dengan supplier pakan seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada cost structure. Nah, kalau cost structure ini teman-teman harus perhitungkan gitu. Biaya dari keseluruhannya seperti kalau misalkan ada biaya listrik, tambahkan gitu. Atau ada biaya karyawan, tambahkan di sini. Biaya modal berapa, untuk misalkan ada biaya advertisement, ada biaya periklanan juga, itu bisa ditambahkan di poin nomor 9. Oke, di sini ada salah satu contoh bisnis model kanvas dari toko olahraga gitu. Sebelum menjelaskan yang bagian ini nih, mungkin ada pertanyaan dari 9 elemen ini. Aman masih Kak, masih aman. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Masih mudah juga. oke. Eh, Oke, nanti mungkin waktu penugasannya kalau misalkan ada kendala bisa ditanyakan ke mentor masing-masing atau ke saya langsung juga boleh. Oke, setelah itu di sini kita coba review bersama-sama terkait BMC dari sebuah toko olahraga. Agak buram sedikit tapi masih bisa terlihat ya. Nah, untuk
bisnis model Canvas di Upsport. Nah, Upsport ini nama brand mereka. Kemudian itu mereka membuatnya pada tanggal 11 Februari 2015. Nah, nanti teman-teman di sini ini silahkan isikan brand kalian. Nanti ada template-nya saya jelaskan lagi di akhir ya setelah ini. Nah, di sini mereka tentukan ya bahwa customer segmentnya itu middle sampai end customer. Mungkin bisa dibilang seperti remaja ke dewasa kali ya. Nah, terus ini itu mereka tentukan juga lebih detail. Young people 17 to 30 years old. Berarti orang dalam kisaran umur 17 tahun sampai 30 tahun. Nah, terus di sini mereka juga tentukan lagi football fans, berarti orang yang ngefans sama sepak bola. Terus atau juga orang yang memang member dari klub sepak bola seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk customer relationship. Customer relationship itu mereka di sini selalu connect di sosial media seperti Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, dan juga Line. Gitu. Cara mereka menjaga hubungan dengan customer, mereka selalu terkoneksi dengan sosial media yang memang ada. Nah, terus mereka juga fast respon meskipun di telepon dan di SMS. Kemudian untuk channelnya ini, mereka online direct selling, pakai website dan juga sosial media. Terus mereka juga ada online reseller. Terus mereka juga aktif di Facebook fans page. Terus mereka aktif di komunitas sepak bola yang ada di daerah. Nah, terus kemudian value proposition-nya, apa sih yang menjadi keunggulan dari produk mereka? Yang menjadi keunggulan dari produk mereka itu, pertama di sini, jaketnya itu tematik, the thematic football jacket. Jadi kayak mungkin karena tematik, jadi beda dari produk-produk yang lainnya, beda dengan jaket-jaket yang ada di toko lain seperti itu. Nah, terus di sini itu dia bilang bahwa produknya itu unik dan eksklusif gitu. Use as the function of the jacket itself. Koleksi lah seperti itu. Nah, setelah itu di sini untuk produknya itu hanya dibuat satu kali dalam sewaktu begitu. Nah, karena adanya limit, mungkin seperti produk limit edition, itu menjadi keunggulan dari produk mereka gitu. Kalau misalkan kalau mereka hanya jual produknya sedikit dan itu pengerjaannya cuma dalam satu kali dengan tema tertentu, itu mungkin kan orang-orang itu kalau misalkan belinya nanti kan pasti agak ini ya ketinggalan karena pastikan produknya itu cepat habis gitu karena mereka cuma produksinya sedikit. Nah, untuk kayak activitiesnya itu mereka di sini membangun website dan sosial media. Kemudian setelah membangun website dan sosial media itu mereka mendesain produknya. Terus mereka berjualan di online. Terus setelah itu mereka produksi seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti juga bisa jelaskan aktivitas wirausahanya di sini di bagian key activity. Nah, untuk key resource-nya sendiri itu mereka pakai sumber daya manusia. Di sini ada admin atau sales. Kemudian ada desainer, terus ada vendor juga. Nah, untuk peralatannya itu mereka pakai komputer dan internet, kemudian pakai smartphone. Nah, setelah itu key partner mereka yang jadi partner mereka itu ada vendor, reseller, terus ada jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, dan juga POS. Nah, untuk cost structure itu mereka di sini pengeluarannya dalam artian seperti apa saja yang harus dibayarkan gitu kan. Nah, itu mereka harus bayar admin dan juga marketing, gaji admin dan juga gaji marketing.
Terus kemudian produksi dan transportasi, biaya produksi dan biaya transportasi ya. Terus kemudian ada biaya internet dan listrik gitu. Nah, biasanya teman-teman itu salah waktu di bagian cost structure-nya. Kenapa? Karena yang dihitung itu biasanya cuma modal produksinya aja. Jadi biaya produksinya berapa itu yang teman-teman perhitungkan. Padahal ada biaya-biaya lain yang memang teman-teman pakai saat teman-teman berbisnis ya, seperti internet. Internet itu kan perlu diperhatikan juga gitu. Seperti kalau misalkan teman-teman eh, jual makanan nih gitu. Apakah biaya produksinya saja seperti minyak, telur, tepung dan sebagainya. Nah, tapi kan teman-teman juga perlu perhitungkan biaya gasnya gitu. Kalau yang jualannya online juga perlu diperhatikan biaya internetnya. Nah, terus untuk revenue stream-nya itu mereka hanya dapat dari keuntungan dari produk tambah, profit, dari profitnya. Oh iya, sedikit mengingatkan ya, karena yang di tabel omset itu kan yang diisikan omsetnya, bukan profit. Jadi teman-teman silakan isikan penghasilan kotor. Sekali lagi ya, penghasilan kotor, bukan penghasilan bersih. Yang diisikan di tabel omset setiap hari Sabtu. Oke. Nah, ini dari review dari Upspot, BMC-nya Upspot, ada pertanyaan nggak? Oke, belum ada ya. Oke, sekarang sudah terlihat belum? Sudah Kak, sudah Kak. Oke. Sudah. Jadi teman-teman, nanti saya share ini, teman-teman bisa diisi sebagai penugasan. Nah, untuk yang bagian desain formnya, ini silahkan isi nama brand kalian, nama brand produk kalian. Kemudian yang design by ini diisikan nama kalian, tanggalnya jangan lupa diisi. Untuk versinya, kalau emang sebelumnya pernah buat BMC, itu berarti dihitung versi keberapa. Kalau misalkan udah pernah buat 2 kali, berarti yang sekarang adalah versi ketiga. Tapi kalau belum pernah buat sama sekali, berarti ini adalah versi yang pertama. Begitu. Nah, terus kemudian yang elemen-elemen ini nanti silahkan sesuaikan dengan produk kalian. Nanti materinya saya share di grup. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Masih aman, Kak. Oke, ada pertanyaan dari Rido. Kak, misalkan nama brand diganti nama toko, nggak apa-apa kah? Boleh. Nama brand atau nama toko boleh terserah teman-teman. Oh iya, Kak, izin bertanya, Kak. Mhm. Ya, Ya, kan yang apa namanya yang usaha saya yang baju ini, saya kan apa namanya bekerja sama dengan teman saya yang ada di Surabaya. iya terus. Nah, terus ini apa namanya? Saya itu punya 2 baju. Yang pertama itu Indomantis sama yang kedua itu Overdose. Nah, di Indomantis sama Overdose ini beda orang saya kerjasamanya. Maksudnya beda orang itu gimana? Gini, saya ya yang Overdose ini bekerja sama dengan si A dan si B. Nah, yang Indomantis ini saya bekerja sama dengan si D dan si E gitu, Kak. Nggak, ngano, apa namanya? Nggak satu Oh kelompok iya itu iya iya dua ngerti ngerti. jenis baju gitu. Itu gimana, Kak? Oh berarti gini aja. Itu yang di kalau kalau kamu nggak keberatan ya, berarti kamu buat Ya. 2 BMC.
buat 2 BMC. Tapi kalau misalkan emang mau dijadikan satu, tapi nih pasti agak ribet dibacanya karena kalau gitu kan berarti kayak bisa dibilang 2 produk yang berbeda ya atau enggak? Ya, kalau menurut saya itu berbeda sih. Lebih baik membuat 2 BMC aja. Iya sih gitu. Ini saya berarti membuat 3 Kak ya, sama yang perikanan. Ya, Ya, ya nggak apa-apa Kak, kan juga belajar. oke, siap. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Dari SMKN 3 Kediri, ada yang hadir nggak? Gabriel Maulana. Gabriel, ada? Hadir, Kak. Dari SMK 3 Kediri masih kosong ya tabel omsetnya untuk jenis usaha? Oh, iya belum sempat diganti waktu itu, Kak. Oh, berarti sekarang udah ketemu jenis usahanya apa? Ya, sudah, Kak. Oke, kalau pertemuan kemarin datang nggak ya? Kalau pertemuan kemarin, saya dan teman saya yang bernama Ahmad Nada itu izin, Kak. Sudah laporan juga ke salah satu mentornya mungkin. Oke. Oke, jadi bisa diisi ya sambil diisi. Oh, iya, Kak. Oke. Ini teman-teman kan rata-rata bisa dibilang kayak satu sekolah itu mengirimkan beberapa siswa begitu kan. Nah, mungkin ya, mungkin gitu. Nggak semuanya mungkin aktif. Hanya 1 atau 2 dari kalian. Nah, pesan saya silakan sambil diingatkan gitu. Jadi kita di sini belajar bareng-bareng dari awal sampai akhir gitu. Karena sertifikat golden ticket ini nantinya bisa kalian bawa ke PENS gitu, bisa dikonversi untuk nilai SKS-nya. Nah, jadi jangan sampai kayak dari beberapa dari teman kalian emang nggak mengikuti, jadinya mereka nggak lulus dan dapat nilai jelek seperti itu. Nah, kalau bisa teman-teman juga saling mengingatkan untuk teman yang lain yang memang kurang aktif seperti itu. Assalamualaikum. Mohon Iya. izin bertanya, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Bustami dari SMKN 3 Bondowoso. Apakah kita bisa ganti produk? Ketika dirasa produk kita sudah mulai tidak laku, sedikit peminat, apa kita bisa ganti produk? Oke. Oke, terima kasih Intan. Eh, sebenarnya dalam pengisian tabel omset itu dibebaskan dari teman-teman semua gitu. Karena kan linknya memang sudah diatur editable ya. Jadi dalam artian kalian bisa edit link itu kapanpun dan sesuka kalian. Tapi dengan aturan-aturan dan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di awal. Seperti target omset itu kan memang aturannya 1 juta ya. Kalian 1 juta ke atas gitu. Jangan diubah jadi 500.000 atau berapa atau bahkan kurang dari 500.000. Tapi teman-teman usahakan dulu 1 juta ke atas. Nah, untuk masalah produk itu bebas dari teman-teman. Misalkan teman-teman mau ganti produk, silahkan aja, bebas. Teman-teman mau tambahin produk sampai 3 produk, 10 produk pun nggak masalah, nggak jadi masalah. Untuk omsetnya sendiri silahkan totalkan semua dari produk-produk yang teman-teman jual. Nah, mungkin nih omsetnya didapat dari jual baju, jual makanan, jual minuman, jual website seperti itu, jual voucher game. Boleh kok itu total dari semua produk yang teman-teman jual. Karena kan di sini kita praktik berwirausaha gitu. Jadi outputnya ya tetap omset. Omset yang akan dijadikan sebagai penilaian. Nah, tapi dengan catatan, kalau misalkan teman-teman jualannya handphone atau laptop, itu kan omsetnya pasti udah bisa
besar ya. Jual mobil omsetnya juga besar, jual rumah juga omsetnya besar. Nah, tapi yang dinilai di sini bukan eh, seberapa banyak omset kalian. Mungkin iya dilihat juga omset kalian tinggi atau enggak, itu dilihat juga. Tapi konsistensi kalian dalam mengisi omset tersebut pasti lebih diutamakan. Meskipun teman-teman cuma jualan makanan risol yang satunya 2.000 gitu, atau kue yang satunya cuma 3.000, konsistensi omset kalian itu tetap diperhitungkan. Tuh. Oke, Kak, terima kasih. Oh ya Kak, izin bertanya lagi Kak. Ya. Ya, ini kan usaha saya yang di gabungan di baju ikan itu kan di bulan kemarin dapat 110 juta Kak. Heeh. Ya, itu nanti apa namanya kan dipotong modal itu kan kemarin itu sisa 50. Nah, dari 50 itu kita bagi lagi Kak di beberapa kita bagi dengan teman saya kan awalnya kita kan apa ya kayak kongsi gitu loh Kak. Oh, berarti Iya, yang itu yang ditulis itu yang yang pendapatnya saya yang bersih ya apa yang 110-nya Kak? enggak gini. Jadi itu kan gini. Jadi nih, berarti kan Maulana jual berapa baju? Misal 20 baju. Nah, 20 baju itu untuk modal produksinya seperti, misalkan 20 baju itu modal produksinya 10 juta. Nah, ya berarti yang Maulana tulisin itu 10 juta itu. Jadi disesuaikan dengan omset bersih yang kamu dapat, tapi dihitung sama omset kotornya juga. Paham kan? Misal gini Kak ya, apa namanya di baju yang Indomantis itu kan. Nah, Ya. kemarin kan masih full satu Kak ya. Ini sekarang udah masuk full dua. Nah, Heeh. yang full satu itu saya sama teman saya orang bertiga ini habisnya 30 juta, 35 juta Kak ya. Iya. Nah, apa namanya ini di full satu ini hamin hamin 1 minggu produksi yang full dua ini udah habis semua yang full satu ini. Apakah saya menuliskan semuanya Kak? Yang 35 juta itu apa sekaligus dengan ininya apa namanya kayak laba kotornya gitu, masih kotor gitu. Oh, berarti 30 juta ini udah bersih. 35 ini kan modal awalnya Kak. 35 juta ini kan modal awal antara Eh, kamu dan temanmu kan? iya, saya itu dari laba kotornya keseluruhan itu dapat 50. Oh, Kita kita dapat 50 juta, yang 35 juta kita tarik dan diputarkan lagi ke modal. Lalu yang 15 jutanya ini kita baru bagi tiga, Kak. oh gitu. Itu gimana? Boleh sih kalau memang itu agak sulit ya dihitung gimana. Maksudnya kan, maksud saya itu tadi kenapa dihitung dari apa keuntungan yang kamu dapat itu kan karena itu usaha kamu sama temenmu gitu loh. Iya. Tapi misal nih kayak dari semua penjualan itu kamu tetap ikut ngejual juga atau mungkin ada bagian sendiri kamu berapa, temenmu berapa? Enggak, kita udah apa namanya langsung jadi satu gitu, Kak. Kita Oh. kadang kalau misalkan kayak kemarin di kampusnya teman saya itu ada kayak bazar gitu kan. Nah, kita semuanya ke sana dan juga kita ngejualkan secara bersamaan, tidak satu-satu kayak saya eh, ngambil 10 terus teman saya ngambil 10 terus teman saya ngambil 10 itu dijualkan gitu kan. Enggak. Jadi kita tuh sama-sama nyari customer gitu Kak. Oke. Di satu tempat Kalau gitu. eh, eh, eh. Kalau gitu case-nya berarti boleh kok dicatat yang tadi di awal. Yang kotor. Eh, eh, eh. Oh gitu Kak ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Iya, Salsa. Eh,
kan kami ini kelas 12. Nah, di SMK Yadika sekarang sedang melaksanakan PSG. Jadi terkait kehadiran itu agak susah Kak setiap Zoom siang. Tapi kalian ikut Zoom. Salsa ikut, tapi teman Salsa yang 2 orang lagi tidak bisa megang HP. Oh, ya, ya. Tapi teman salsa ikut ikut nggak? Gimana ya? Izin Kami ini gitu? di sini kan tempat PSG-nya beda-beda. Oh, Jadi oh, oh. tergantung ketentuan kantor masing-masing. Oh, berarti teman salsa itu mungkin waktu Zoom gini kesulitan untuk Zoom gitu ceritanya. Iya, iya. Oh, kalau emang ada yang lagi PSG atau magang seperti itu, boleh kok. Maksudnya boleh itu gimana ya? Agak diringankan di presensi seperti itu. Asalkan teman-teman tugasnya tetap jalan. Oh iya, Kak. Mm-mm. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Permisi Kak, mau bertanya terkait NIB. Ya. NIB itu kan membutuhkan KTP ya Kak. Ah, Nah ah, ini ah. dari teman-teman ini ada yang belum punya NIB. Apakah boleh memakai apa? Eh, 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 belum mempunyai KTP. Nah apakah boleh memakai KTP orang tua? Boleh pakai KTP orang tua atau KTP saudara boleh. Oh, oke, terima kasih Kak. Oke. Ini yang sudah punya NIB coba raise hand. Iya Kak. Yang sudah punya NIB atau nomor induk berusaha coba raise hand. NIB. Ada yang punya kah? Masih belum punya NIB Kak. Perasaan di ini di apa namanya di grup yang dengan mentor sepertinya ada yang list sudah punya NIB deh. Hmm. Kalau KTP ada Kak. Kan masih umur 19 tahun. Udah umur 19 tahun. Iya, kan kamu kelas 12. Iya. Hana ada nggak Hana? Halo, Hana. Di SMKN, maaf, SMK Islam Jepang ada. SMK Islam Jepang. Yang ada bisa langsung open mic ya. SMK Islam Jepang. Oke. SMKN 2 Tangerang. SMKN 2 Tangerang ada. SMKN 2 Tangerang. Ini ada Nur Nur Hikmah Priyanti. Dengar suara saya nggak? Oh, masih belum terdengar ini ya suaranya Nur Hikmah.
Oh, oke. Selain Nurkibna, ada nggak dari SMKN 2 Tangerang? Zefir, Aisyah Dwi, Maaf Kak, mereka tidak hadir. oh, ada izin kah? Tidak ada informasi. Oke, Kak. oke. Oke, thank you, Cinara. Dari SMK Muhammadiyah 10 Kisaran? SMK Muhammadiyah 10 Kisaran? Tidak hadir ya? 15. Dari SMKN 1 Makassar ada? SMKN 1 Makassar. SMKN 1 Makassar. SMK Triwijaya. Ya Allah, masalah. Apa Anda, Kak? Anda Kak dari SMK dari SMK mana? Maaf Kak, kepencet. Oke. SMK Dinamika Arjawinangun ada? Ada Kak, ada Kak. Tabel omset. Jenis usahanya belum ya? Apa Kak? Jenis usahanya belum ya? Iya, belum Kak. Oh, Rido. Nanti, iya Kak. Rido jualan apa? Ini sih Kak, lebih ke makanan ringan kayak gitu Kak. Teman-teman yang lain Teman-teman yang lain ada kayak kue, ya lebih ke makanan juga sih Kak, sama Kak. dititip di kantin. Enggak, maksudnya kayak misalkan ada bazar atau kita tadi katakan ke sosial media terus Oh, nyari, iya kayak gitu Kak. Kadang juga oke, oke. di sekolahnya kita apa ya, keliling gitu Kak. Oh, ya, ya, ya. Oke, Iya ngerti bagus Kak. deh. Iya Isi Kak. dong, isi dong. Iya kan nanti nanti diisi Kak. Oke. Ini. Iya, iya Kak. Dari SMKN 1 Lumajang ada. SMKN 1 Lumajang. Lumajang. SMK Yadika. Hadir Kak. Selesai itu teman-temannya jenis usahanya belum ya? Mereka sudah ada jenis usaha, tapi itu kurang aktif Kak. Soalnya kami kalau chat di grup tuh jarang dibalas. Oh, oh iya, iya, iya. Itu mereka lagi PSG itu ya, yang katamu itu ya? Iya, iya Kak. Oke, oke. Itu dari kelas 12 semua kah? Iya, kelas 12 semua. Hmm, 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 hmm. Oke, baik. Terima kasih. Sama. Dari SMKN 3 Pandeglang. SMKN 3 Pandeglang. Ada? SMKN SPP Asahan ada? Ada Kak. Halo, Rival. Halo. Ya Kak, Bagaimana ada. pembibitan tanamannya? Sudah tahap proses lah Kak. Oh ya Kak, untuk NIB itu Kak, kemungkinan karena kami masih tahap awal mungkin ya Kak, katanya dari pihak kepala sekolah yang akan membuatnya lah Kak. Jadi mungkin tunggu
anuan dari kepala sekolah, jadi diproses masihan Kak. Oh, berarti NIB-nya untuk sekolah gitu. Iya Kak, untuk pribadi katanya belum bisa Kak, Belum bisa katanya. Belum bisa, kenapa katanya? karena kan kami belum memiliki usaha yang emang bener pribadi gitu Kak. Oh, kalian nggak coba jualan pribadi aja? Itulah Kak, kan kami sambil belajar nih, sambil tahap proses, ya itu nanti sambil diiringin dari sekolah, di rumah pun gitu juga. Oke deh. Ya mungkin tunggu nanti kepala sekolahnya ini katanya tahap proses diurus gitu Kak. Oke, Karena kan oke. pengurusan NIB itu lama katanya Kak. Enggak, cuma sehari. 1 jam malahan. Oh gitu ya Kak. Iya. Nih, jadi nih kalau Ber- teman-teman dari SMK SPP Asahan ya, kan hari ini Hmm. belajar tentang BMC. Nah, kalian coba tentuin mau jualan produk apa gitu. Nah, setelah itu pastikan kalian tentuin elemen-elemen yang tadi kan. Nah, dari situ nanti kalian bisa coba untuk berjualan. Setelah itu kalian bisa buat legalitasnya atau buat NIB-nya. Besok kita belajar NIB minggu minggu ketiga, Kamis depan. Oh iya Kak. Makasih Kak infonya. Oke. Ya nanti kemungkinan untuk produk apanya Kak, kami pupuk mungkin Kak, ke dominan pupuk padat sama pupuk untuk tanaman. Itu berarti pupuknya ini ya, produksi sendiri ya? Ya buatan sendiri Kak. Dari apa? Oke, keren. Karena masih tahap awal, tahap ya merintis lah ibaratnya Kak. Ini kalian masih satu device kah? Kayak kemarin? Masih Kak. Oh ini di rumah Kak, karena udah pulang jam sekolah, jadi nggak bisa gabung aja masuk kemarin. Oh, oke. Ada 2 yang nggak hadir kayaknya Kak. Siapa? Kevin sama Kevin Hairul. Abdul. Iya Kak. Oke. Salomo ada? Ada Ada Kak. Kak. Halo, apa kabar? Eh, baik Kak. Berarti ini teman-teman dari SPP Asahan itu eh usahanya bareng-bareng di sekolah ya? Iya Kak. Modalnya dibantuin dari sekolah. Modal dibantu dari sekolah. Hmm, gimana ya? Saya kurang jelas informasinya. Coba tanya sama kawan saya satu lagi Kak. Iya deh. Untuk modal kami Kak, dari sekolah itu ada bantuan Kak, karena kami harus mengejar target lah ibaratnya Kak. Ibaratnya dalam waktu setengah tahun gitu kami dikasih garapan modal sekian juta. Kami harus Hmm. mengembalikan dalam waktu tempo berapa bulan gitu. Inilah Kak yang akan kami lakukan untuk percobaan awal mulai kami berbisnis Kak. Oh gitu ya. Iya Kak. Jadi kan nanti kalau udah berhasil dan bisa dipertanggungjawabkan atas tugas-tugas itu kan, untuk Mm-mm. membukanya secara pribadi kan udah bisa gitu, udah terlatih ibaratnya Kak. Iya, iya sih. Tapi teman-teman kalau bisa juga sambil cari produk yang lain. Dalam artian kan kalau pembibitan tanaman memang harus tunggu waktunya kan, butuh waktu gitu. Iya Kak. Ada sih untuk kami plan B-nya itu bikin Apa? pupuk rencana plan B-nya. Itu dari sekolah juga kah? Atau kalian mandiri atau pribadi? Tapi masih berpikir itu mandiri sih Kak. Tapi tetap aja kalau apa ngerjakannya barengan gitu satu sekolah. Hmm, hmm, hmm. Yang boleh Itu aja masih sih. plan itu masih plan B aja. Kalau yang plan A itu agak kacau atau mangkrak gitulah kira-kira Kak. Oh ya, oke. Oke, bagus deh. Ya
Mungkin itu aja, Kak. Oke, oke. Terima kasih ya. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari SMKN 1 Sanden ada? Permisi Kak, mohon Iya. izin, maaf saya Heeh. potong. Saya Iya. Intan Dwi Bustami dari SMKN 3 Bondowoso. Izin mengakhiri Zoom-nya terlebih dahulu. Soalnya saya sudah waktunya pulang sekolah. Saya sama Oke. Intan Dwi Bustami sama Fadli Fauzan. Iya, iya, iya. Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Kita lanjutkan ya. Dari SMKN 1 Sanden ada. SMKN 1 Sanden. SMKN 1 Sanden ada. Oke, nggak ada ya. SMKN 3 Madiun. SMKN 3 Madiun. Faik ada. Zahra, Rafael, Ririn. Oke. Next ya. Dari SMKN 3 Purwokerto. SMKN 3 Purwokerto. Mohon maaf Pak, bagaimana? Si pelajaran. Oh, masih pelajaran. Oke. Berarti Iya Kak. pesan aja ini jenis usahanya bisa segera diisi. Oh iya, baik Kak. Yang link yang di grup berarti ya Kak? Ah, Oh iya. oke. Segera ya Kak. Ya, terima kasih. Dari SMK SPGRI. Oh, ini sudah usia. SMK SPGRI Kamal ada nggak? Hadir, Kak. Ya. Halo, Feby. Halo. Lagi ini kah pelajaran di kelas kah? Udah pulang sih, Kak. Oh. Ini jenis usahanya ada salad siwang. Siwang itu apa? Tapi tuh kayak nggak jadi gitu loh, Kak. Jadi Karena? kayak kita ganti jenis usaha. Oh, mau ganti. Iya, Kenapa? apanya? Mau diganti karena? Alasannya itu karena ya di sini tuh kayak nggak terlalu menarik aja gitu. Oh, gitu ya. Siwang itu apa ya? Iya, siwang itu kayak apa? Bawang goreng. Bawang goreng, Kak. Bawang goreng. Iya, Ini teman-teman semuanya jualannya ini produk sekolah atau produk pribadi? enggak sih, Kak. Iya, tadinya mah pengennya produk sekolah, tapi tuh diganti jadi kayak jenis usaha masing-masing kita. Tapi jualannya produk yang sama. Beda, Kak. Oh, gitu ya. Ya, Oke. jadi masing-masing anak tuh dikasih satu produk dari sekolah. Maksudnya kayak terserah gitu mau milih jualan apa. Terus modalnya juga nanti kayaknya dikasih dari sekolah kayak gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Oke, segera ini ya, ditunggu kalau misalkan jenis usahanya diganti. Iya, Kak. Hmm. Oke. Dari SMK Muhammadiyah 2 Cibiru.
Muhammadiyah 2 Cibiru ada. SMK Muhammadiyah 2 Cibiru. Oke. Dari udah. Oke. Ini dari SMK N1 Probolinggo selain Maulana siapa aja ya? Maulana itu teman-temanmu sudah masuk ke grup semua kah? Sudah Kak. Oke. Juga ada beberapa siswa yang PKL juga Kak. Itu dari kelas 12 semua. Ada yang kelas 11 juga. Yang kelas 11 banyak, kebanyakan dari kelas 11. Yang kelas 12 saya sama Wahyu Romanti Kak. Soalnya saya juga masih PKL dan juga Wahyu Romanti juga masih PKL Kak. Oh, berarti temannya ini ya, Zafril. Zafril. Iya Zafril. Sama Ronald. Oh iya, Ronald RPL ya? Iya. Oke. Berarti itu dibantu apa? Ingetin aja lah itu teman-temannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan gak dari teman-teman? Mungkin ada kendala atau ada yang ingin berkeluh kesah atau ini ada yang memberikan sebuah saran? Boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini Waalaikumsalam. kita kan dari SMK Dinamika Rajanangun kan baru ikut bergabung pada Zoom kali ini Kak. Apakah materi atau praktek dari Zoom yang minggu kemarin itu maksudnya ada recordannya nggak Kak? Maksudnya takut ada yang ketinggalan gitu ke materinya. Oh, minggu kemarin ya? Minggu kemarin itu Iya cuma Kak. bahas ini tabel omset aja. Oh baru tabel omset aja Kak. Hmm. Ya udah Kak, makasih Kak. Ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ini berarti untuk tabel omset yang baru bergabung sekarang ini bisa chat ke Kak Ais ya Kak ya untuk minta dokumennya ya Kak. Untuk kelompok kamu, 32 kan? ya 32. Iya. Dan saya chat ke Kak Ais lah itu minta dokumen Kak ya. Itu aja berarti. Dokumen apa? Itu yang apa namanya? Yang tabel omset itu. Oh, Udah ada di linknya. konten ya? Iya, linknya. Linknya di deskripsi grup ada sih. Oh iya ya. Itu minta Ya buat maaf ya Kak. dimasukin ke grup kecil. Ke grupnya aja ya. Ke grup kecil. Iya Kak. Terima kasih Kak. Ya, ini yang kelompoknya Rindo. Hubungi Hana ya, Kak Hana ya. Siap Kak, baik Kak. Oke. Dari SMK TI Bali ada nggak? SMK TI Bali. SMK TI Bali ini ada Luh Putri, ada Abdul Fattah juga. Dengan suara saya?
Ini yang dari SMK eh Kolaku Utara sudah dapat kompak atau belum ya? Dari SMKN Kolaku Utara, Arbaim, ada Arbaim. Halo Arbaim, atau mungkin temennya, Hilya, Hilya. Oke, mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ada kendala atau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup yang ada mentornya atau mungkin di grup yang biasanya saya sharing itu boleh teman-teman tanya di situ atau chat saya juga boleh, chat mentor juga boleh, silakan. Oh, siapa tadi Fitka? Fitka Tunisa. Hadir, Kak? Ya, dari Kolak Utara ya? Iya. Sudah dapat kelompok belum, Fitka? Mohon maaf, Kak, kelompok apa ya? Kelompok untuk tabel omset? Kayaknya belum, Kak. Oke, belum ya? Oke, nanti teman-teman yang dari Kolak Utara berarti masuk ke kelompok 33. Itu nanti di di grup nanti saya share lagi untuk link tabel omset. Silahkan hubungi Kak Rahma Windy. Oh iya, Kak. Oke. Oke, nanti teman-temannya yang lain bisa diberitahu ya, Kak. Oh iya, Kak, nanti disampaikan. Sip. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih sudah bergabung pada pertemuan hari ini. Mungkin sebelum end meeting bisa on cam dong untuk di screenshot. Maaf Kak, saya nggak bisa on cam soalnya ada kendala di kamera. Oh ya, oke. Yang lain selain Satria boleh on cam. Halo Rival. Kak, saya izin tidak on cam. Gak apa-apa Kak, soalnya masih di tempat PKL. Oh ya, oke, oke, oke. Oke, yang lain ya ditunggu. Iya, saya izin screenshot nanti Kak ya. Oke. Ditunggu ya, Ridho nih. Maulana Dwi Aprian, salah. Intan mungkin, Muhammad Ramadan, Abdul Fatah, Aldi Nurin Sabiriski dari SMKN Tuban. Nah, Syarif dari SMKN 1 Blitar. Diandra, ada Aulia. Oke. Muhammad Ramadan. Oke nih, segini doang.
Oke. Oke, kita screenshot sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Sama-sama makasih Kak. ya sudah bergabung. Terima kasih Kak ya, maaf Ya, ya. Kak. Oke, terima kasih sudah bergabung pada pertemuan kita kali ini. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Oke, bisa meninggalkan ruangan Zoom. Selamat beraktivitas. Iya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Kak, terima kasih. Makasih Kak ya. Sama-sama. Dadah.